informasi kalau misalnya kartu prakerja gelombang ke-12 itu bakal segera dibuka. Yuk kita cek apakah sekarang udah dibuka. Nah, pertama kamu ketik dulu kartu prakerja. Kartu prakerja. Oke. Nah, ini kalau misalnya kamu sering banget ke prank ya, ada tuh kalau di grup-grup sering dikirim alamat klik ini untuk daftar kartu prakerja gelombang sekian. Nah, itu biasanya tipe-tipe nih. Kalau yang asli alamatnya itu www.prakerja.go.id. Terus kalau misalnya kamu udah ini kamu klik yang paling atas karena dia nggak ada yang lain-lain sih. Yang ini aja yang resmi. Nah, tapi untuk sekarang kalau kita cek tanggal 5 Januari 2021 pendaftarannya emang belum dibuka. Tapi untuk jaga-jaga nih, karena persaingan cukup ketat, kalian harus cek dulu apa aja sih syarat dari kartu prakerja gelombang 12 ini. Nah, pertama kamu harus warga Indonesia minimal 18 tahun sedang tidak menempuh pendidikan formal. Karena kalau misalnya kamu masih sekolah, biasanya nih kamu itu terdaftar di Dikti. Jadi kamu nggak bakal lolos ataupun kamu bakal belum bisa daftar ini. Tapi kalau kamu udah tamat atau kamu nggak lanjut kuliah atau kamu udah wisuda, kamu bisa mendaftar kartu prakerja. Nah, kalau walaupun di sini belum bisa, kalau misalnya belum ada perubahan yang dari tahun kemarin, itu caranya kamu tinggal daftar nama sama alamat email. Nah, kamu bisa juga kok daftar alamat email ya, walaupun nama email kamu tuh nggak sama nama kamu sendiri. Jadi kamu tinggal daftar aja, terus kamu tinggal daftar kayak gitu, karena dia bakal diminta nama dan juga alamat email. Nah, kalau misalnya di sini kamu tinggal buka di bagian spam atau kotak utama. Nah, kalau misalnya di kotak utamanya itu masuk, yuk akan ada kayak gini tuh bentuknya, verifikasi email untuk registrasi prakerja, terus kamu tinggal klik bagian verifikasi sekarang. Dan kalau misalnya bagian ini nggak muncul juga di bagian email masuk, kamu bisa cek di bagian spamnya, karena terkadang untuk yang baru-baru ini daftar atau belakangan itu bakal masuknya di spam. Wajar dong ya, karena kartu prakerja ngirimnya ke banyak orang, jadi Gmail mengira hal itu atau pesan tersebut adalah spam gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah selesai verifikasi, kamu bakal diminta untuk ngisi data. Nah, bagian pertama kalau nggak salah, kamu akan diminta untuk ngisi nomor KK. Nomor KK itu letaknya bagian atas KK ya. Nah, ini aku kasih contohnya biar nggak salah masukin nomor KK sama nomor KTP atau nomor NIK. Nah, kalau nomor KK itu yang di bawah kartu tulisan kartu keluarga ada nomor. Nah, itu nomor KK. Sedangkan kalau misalnya nomor NIK itu ada tulisannya NIK di KTP. Jadi kalau itu kamu bisa mudah bedakannya. Terdaftar atau kamu nembak pas daftar KTP dulu, atau yang kedua itu memang rezeki kamu, jadi nggak bisa daftar, karena adik aku juga nggak bisa daftar walaupun yang lainnya bisa aku bantu daftarin kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah daftar, udah selesai, kamu kalau nggak salah sih harus ini verifikasi nomor telepon. Nah, verifikasi nomor telepon yang kamu gunakan itu harus nomor HP yang aktif. Jadi kamu pastikan dulu itu masa tenggang kartu kamu kapan, karena banyak kejadian di tahun 2020 yang akhirnya gugur. Dia udah lolos nih ya, masuk ke gelombang berapa gitu, tapi dia nggak bisa cairin uangnya karena dia nggak menyelesaikan pelatihan pertama. Yang kedua, dia nggak nomor HP-nya itu udah keblokir atau hilang. Jadi hilang, keblokir, jadi nggak bisa di ini lagi kan, walaupun misalnya kalau dia Telkomsel ke Grapari, kalau dia ke Tricare apa kalau nggak salah. Tapi karena dia udah keblokirnya udah lama dan dia lupa, itu nggak bisa dibalikin lagi. Jadi uang itu bakal hangus, nggak hangus sih, uang itu bakal ditarik negara lagi. Dan di akhir tahun uang itu bakal jadi gelombang tambahan atau gelombang ekstra untuk para pencoba kartu prakerja kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai, kamu ikut masuk ke kayak tes gitu. Kamu ada sekitar 25 soal dalam 30 menit atau 25 menit, aku lupa. Kamu isi-isi soal-soal tersebut. Soalnya nggak terlalu rumit, hanya saja kamu harus teliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena rada-rada menjebak gitu.
Yang selanjutnya sih kamu tinggal memilih gelombang. Nah, kalau misalnya Kak, kalau misalnya mau masuk loginnya gimana sih di kartu prakerja itu kalau kamu udah selesai daftar ya. Tapi kartu ke prakerja ding. Tapi bingung cara masuknya gimana. Nah, kalau misalnya kamu udah pernah daftar, kamu udah bisa masuk sih sekarang. Cuma nggak bisa milih gelombang karena gelombangnya belum ada. Nah, contoh nih ya, aku ini login. Kalau login udah bisa. Kalau daftar yang belum. Pilih ingatkan saya ya. Oke. Tadi ada yang kayak pentil kecil di bawah itu, kamu pilih itu. Nah, ini kalau misalnya dia ini Suryadi ini belum. Nah, kalau yang ini akunnya dia belum berhasil nih, dia udah milih gelombang tapi belum berhasil. Jadi tulisannya kamu belum berhasil. Pendaftaran pada gelombang pilihanmu sudah memenuhi kuota. Silakan klik gabung. Tapi kalau sekarang belum ada pilihan gelombang gabungnya, daftar gelombangnya. Jadi ntar kalau misalnya udah masanya pembukaan gelombang berapa, di sini ntar yang ditanda seru itu bakal berubah jadi kayak sebaris kalimat pilih gelombang 12 kayak gitu. Tinggal kamu klik aja. Udah kamu klik, pastikan itu udah keklik ya. Ntar kayak kamu yang di atas yang tulisan kamu belum berhasil ini berubah jadi status sedang diverifikasi atau seperti apa kayak gitu. Jadi tinggal tunggu pengumumannya. Nah, kalau misalnya kamu udah nunggu pengumuman, kamu diharapkan terus mengecek sekitar paling lama 15 hari deh. Karena kalau kamu tuh bakal dikasih waktu 30 hari dari kamu lolos sampai kamu sampai kamu 30 hari maksimal terakhir kali ngambil pelatihan. Jadi kamu itu harus ngambil satu pelatihan biar kamu dan menyelesaikan pelatihan tersebut agar kamu dapat mendapatkan atau mencairkan uang di kartu prakerja. Nah, kalau misalnya kamu lolos, biasanya kamu bakal diminta buat daftar kamu tuh bakal diminta kayak daftar ininya, kayak pembayarannya. Jadi kamu akan diminta untuk memasukkan mitra pembayaran. Kamu bisa pilih BNI, OVO, Link Aja, GoPay atau Dana. Dana ini terbaru ya. Kalau tahun kemarin cuma ada BNI, OVO, Link sama GoPay. Kalau ketiganya asik nih. Kalau BNI kamu bisa kamu daftar terus kamu harus langsung ke BNI. Kalau online katanya juga bisa sih, cuman aku belum tahu pasti. Kalau dulu kalau nggak salah masih harus ke BNI cabang daerahnya kayak gitu. Kalau OVO sama Link dan GoPay kayaknya Dana juga itu kamu bisa daftar langsung secara online. Nah, setelah kamu daftar menggunakan nomor HP yang sama seperti yang kamu daftarkan tadi, kamu harus verifikasi lagi nih. Kamu harus verifikasi menggunakan KTP. Jadi kayak kamu tingkatkan jadi pro kalau nggak salah. Namanya itu akun kamu, akun OVO, Link Aja, GoPay sama Dana. Jadi akun kamu tuh bisa mentransfer uang ke bank atau mendapatkan kayak transferan kayak gitu deh. Nah, kalau OVO itu dia kamu harus setiap kali kamu pengiriman ke bank lain itu kamu akan dipotong 2.500 untuk biaya adminnya. Tapi kalau kamu kirim sesama OPPO dari OPPO ke OPPO itu nggak ada potongan. Nah, kalau Link Aja dia ngirim ke bank lain nggak ada potongan sih. Terus kalau ngirim sesama Link juga nggak ada ini. Kalau Link Aja enaknya kalau kemarin itu ada bonus kayak diskon atau apa ya, kayak bayar listrik atau apa, kayak ada 10% atau berapa ya, lumayan sih buat beli pulsa gitu. Kalau GoPay aku belum pernah coba, Dana juga aku belum. Kalau Oppo sama Link Aja, kalau Oppo aku belum tahu sih cara kalau nabung uangnya. Bisanya melalui BCA sama apa kayak gitu. Jadi kita bisa top up melalui bank atau melalui Oppo ininya ya, stannya atau apa kayak gitu. Nah, kalau Link Aja kamu bisa kamu bisa top up melalui Alfamart atau akun bank kamu. Kalau melalui akun bank kamu bakal dipotong Rp1.000.
tapi batasnya aku nggak tahu. Kalau melalui Alfamart itu maksimal uang yang kamu top up-kan itu 250.000, dan setiap 250.000 bakal kena admin 1.000 rupiah gitu deh dari aku. Nah, kalau misalnya kamu udah dapat verifikasi, akun kamu udah verifikasi, kamu baru bisa ngambil pelatihan. Pelatihannya bisa ambil di Tokopedia, skill ini. Nah, ini platform digitalnya ya, ada Tokopedia, Kemenaker, Bukalapak, Pintaria, Pijar, DLDL deh. Nah, kalau aku kemarin pilihnya Kemenaker, aku pilih Denen ID karena pelatihannya bagus, rekomendasi dari aku. Cuma pelatihannya banyak sih. Pelatihannya itu kelas-kelasnya banyak, apa ya? Saya kan ngambil satu pelatihan, itu tuh bisa jadi kayak berapa pertemuan kecil-kecil kayak gitu loh. Tapi kamu bisa menyelesaikannya dalam sehari atau 2 hari, tinggal tergantung kamu gepur apa enggak. Terus kayak ada satu pertemuan sama gurunya secara online, alias webinar ya. Terus ngisi absen kalau nggak salah, sama apa lagi. Jadi aku kemarin pilihnya Dandan ID gitu. Ilmunya bagus untuk aku yang nggak bisa dandan. Itu dari aku, sampai ketemu lagi. Dan tunggu informasi selanjutnya kapan pembukaan kartu prakerja ya. Dan disarankan kalau udah buka kartu prakerja, kamu daftar itu sebelum pembukaan gelombang selanjutnya. Karena kalau misalnya kamu daftar, contoh nih ya, kamu daftar kalau gelombang pertama nggak ada lagi, nggak apa ya, itu baru ya. Misalnya nih, kamu mau daftar gelombang 3, jangan pada saat pembukaan gelombang ketiga, tapi sebelum pembukaan gelombang ketiga. Karena apabila kamu daftar di pada saat gelombang ketiga udah buka, kamu itu udah telat. Biasanya sih orang-orang udah milih gelombang ketiga duluan, jadi kayak jumlah pesertanya tuh udah melebihi batas, atau udah ya udah melebihi batas lah ya intinya. Akhirnya kamu bisa lolos di gelombang 4 kemungkinannya gitu. Itu saran dari aku, semoga tipsnya berguna. Sampai ketemu lagi, lanjut dengan informasi selanjutnya.